Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devta Damayanti dari kelas akuntansi A, NPM 1022011062. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk membacakan dan juga menjelaskan jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah IK. Baik, saya langsung saja pada soal yang pertama, yaitu apa yang Anda pahami dengan ibadah mahdah dan gairu mahdah, sertakan dengan contohnya. Menurut ilmu fikih, ibadah mahdah adalah jenis ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah ini memiliki sifat yang murni, artinya ketentuannya tidak boleh diubah-ubah dan harus mengikuti yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil perintah untuk melaksanakan ibadah ini harus bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis. Jadi ibadah ini tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya karena merupakan peranan wahyu, serta tata caranya sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Contoh dari ibadah mahdah ini adalah salat, zakat, puasa, dan juga haji. Sedangkan ibadah gairu mahdah adalah setiap pekerjaan yang hukum asalnya mubah atau boleh dilakukan yang berubah menjadi ibadah tergantung dari maqasid dan tujuan dari pelaksanaannya itu sendiri. Ibadah gairu mahdah tidak hanya menyangkut hubungan antara pribadi dengan Allah Subhanahu wa taala, namun juga berkaitan dengan hablum minan nas atau hubungan antar manusia. Contoh dari ibadah mahdah ini adalah aktivitas makan, mencari nafkah, mendidik anak, dan juga lain sebagainya. Untuk soal yang kedua, untuk apa Allah mewajibkan sholat? Berikan dalil yang mewajibkan perintah sholat. Allah mewajibkan sholat merupakan salah satu perintah yang diberikannya kepada umat muslim sebagai bagian dari ibadah agama Islam. Tujuannya adalah sebagai sarana untuk berkomunikasi langsung dengan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Serta sholat juga mengajarkan disiplin dan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, sehingga waktu-waktu sholat yang ditentukan mengajarkan pentingnya mengatur jadwal kehidupan sehari-hari yang berfokus pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dalil-dalil yang mewajibkan perintah sholat yaitu ada surat Al-Isra ayat 78, surat Hud ayat 114, surat An-Nisa ayat 103, surat Al-Baqarah ayat 43, 45, dan juga ayat 110, surat Ar-Rum ayat 17-18, surat Az-Zariyat ayat 56, surat Al-Hajj ayat 78, serta surat Al-Bayyinah ayat 5. Soal nomor 3, apa yang membedakan antara akhlak dan etika atau moral? Sertakan dengan dalilnya. Akhlak adalah istilah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan sebagai etika atau moralitas dalam bahasa Indonesia. Akhlak mencakup sifat, karakter, dan moralitas individu yang tercermin dalam tindakan dan perilaku mereka terhadap diri sendiri, Allah, sesama manusia, dan alam sekitar. Sedangkan etika adalah ilmu atau filsafat yang mempelajari prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Etika mencakup pertimbangan mengenai apa yang benar dan salah, baik dan buruk, dan bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Sedangkan moral adalah aturan yang mencakup tentang apa yang dianggap benar dan salah dalam suatu kelompok atau masyarakat. Untuk dalilnya itu ada salah satunya mengenai akhlak, etika, dan moral, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia.
Kemudian soal nomor 4, bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi antar umat beragama dan apa saja batasan dalam toleransi. Menurut saya, Islam mengajarkan prinsip-prinsip toleransi dan menghargai pluralisme, termasuk toleransi antar umat beragama. Pandangan Islam terhadap toleransi dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu yang pertama, Al-Quran menekankan pada nilai-nilai toleransi dan kehidupan damai antar umat beragama. Yang kedua, ada hadis Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan sikap toleransi beliau terhadap umat agama lain. Beliau berinteraksi dengan penganut agama lain dengan penuh kasih sayang dan menghormati keyakinan mereka. Dan yang ketiga, dalam sejarah Islam terdapat contoh-contoh di mana umat Islam hidup berdampingan dengan umat beragama lain dalam harmoni. Untuk batasan dalam toleransi, menurut Islam itu yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk masuk dalam Islam. Yang kedua, menghormati tempat ibadah agama lain dan tidak merusaknya. Dan yang ketiga, tidak mencelah dan menghina agama lain. Kemudian untuk soal nomor 5, jelaskan bagaimana Islam mengatur penggunaan harta, pangkat, dan jabatan. Dalam Islam, harta merupakan amanah dari Allah dan setiap muslim diharapkan untuk mengelola harta secara adil. Misalnya seperti melakukan zakat, infak, dan juga sedekah untuk membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan atau pada kaum orang-orang miskin yang terpinggirkan. Sementara untuk pangkat dan juga jabatan juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pemberiannya itu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, serta kejujuran. Seorang pemimpin atau atasan diharapkan memilih orang yang tepat untuk posisi tersebut tanpa diskriminasi, nepotisme, atau korupsi. Hal tersebut sebagai pertanggungjawabannya kepada Allah. Itulah jawaban saya dari soal ujian akhir semester atau kuliah AIKA. Untuk kekurangan dan kesalahannya dalam pembuatan video ini mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.